Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sunnati ajmain. Tim Bapak yang sangat saya muliakan, alhamdulillah sore ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan ibu sekalian dalam kegiatan pengajian Ramadan. Ketika kepada saya diminta satu topik karakteristik pimpinan Muhammadiyah Kota Jakarta depan, saya takut mungkin supaya tidak jempol dengan kemarin Mas Jamal sudah sampaikan. Tapi kan saya juga tidak mendengar dan saya sangat percaya Mas Jamal yang sudah sampaikan, semoga ini saling melengkapi saja. Ketika kita berbicara tentang ke depan, berarti kita berbicara tentang sebuah idealita. Ketika bicara idealita, maka kita harus ada tahu di mana kita berdiri. Maka tadi saya minta whiteboard itu tadi saya minta bukan untuk penutup Cina ya. Saya ingin kesana juga. Kita berdiri pada posisi pimpinan Muhammadiyah di Kota Jakarta. Maka ada sebuah hal yang harus kita ketahui. Salah satu hal yang keinginan saya kita ke depan itu pimpinan gerakan baik data. Sehingga kita mengerti persis mahua pimpinan daerah itu apa. Saya tidak bermaksud kemudian sekarang tapi kita ke depan kita berpikir idealita. Kalau sudah ditanya apakah tugas pimpinan daerah sekarang akan mengacu dari mana? Ini yang kadang-kadang ketika kita menjadi pimpinan ranting, pimpinan cabang, bahkan pimpinan pusat pun begitu masuk tidak ngerti secara persis kita ini mau berbuat apa sesuai dengan tata aturan persyarikatan. Ini yang kadang-kadang kemudian membuat kita agak gampang. Bahkan saya masih ingat betul ketika Muslim Muhammadiyah putusan di BBM, saya minta panitia menyediakan anggaran dasar rumah tangga untuk menjadi pegangan semua peserta Muslim. Karena ini kemudian kita sering bicara tentang persyarikatan, tetapi tidak by base, tidak by dasar apa sih yang mau kita bicarakan. Maka kalau kita bicara pimpinan daerah, maka kita harus bicara tentang tugas pimpinan daerah yang sampai sekarang berlandaskan pada ART pasal apa? ART kadang-kadang tidak apa ya? Masuk di Inilah tugas pimpinan daerah Muhammadiyah pada pasal 12 ART. Ini yang kadang-kadang tidak kita pegang, sehingga ketika kita bicara ke depan tanpa berpegang ini, meskipun ART bisa berubah, tetapi ketika kita melakukan ke depan, asumsi kita masih menggunakan ini, menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam daerahnya. Ada satu kata daerahnya. Begitu kita bicara pada daerahnya, maka kita harus mengerti Yogyakarta. Kalau kita bicara Yogyakarta, berarti kita bicara kota. Kalau orang bikin gambar peta kota Jakarta, kira-kira begini ya. Sejak kelas 3 SD saya itu terpampang, mesti ini kota gede kan gitu. Jadi kita sudah mulai berpikir lokasi area yang akan kita berkiprah di situ. Begitu mudahnya kita akan bicara ini adalah Sungai Winomo. Ini kalau ini Tugu, alun-alun, ya, teruskan. Dan kemudian ini Sungai Code, ini Sungai Gajah Wong. Dalam benak kita sudah terpancang ada 3 sungai Jakarta ini secara geografis. Ada 14 kecamatan, itu wilayah kita. Maka begitu kita bicara dalam daerahnya, sudah tergambarkan 14 kecamatan.
Ada 3 sungai secara geografis. Harus tergambar juga berapa penduduk kota Jakarta. Berapa penduduk kota Jakarta sekarang ini? Hah? Ini yang kadang-kadang, maaf, kalau kita bicara beneran maka harus bicara data gitu ya. Nah kita lihat, sekarang 3,7 juta. Ini Y-nya. Kemudian kota Yogyakarta ratusan ribu. Saya mengatur seperti ini, saya juga tidak hafal. Tetapi kita harus mulai memperhitungkan seperti itu. Karena nanti kita akan bicara kebutuhan kita berapa. Ya. Makanya kemudian karena kita daerah ini Yogyakarta, maka ada 2 hal. Bisa menjadi beban, tetapi juga bisa menjadi peluang. Menjadi orang Muhammadiyah di kota Yogyakarta di gampang-gampang angel. Kita berdiri di Muhammadiyah, pusatnya Muhammadiyah. Ada pimpinan pusat Muhammadiyah yang di kota Yogyakarta. Ada pimpinan wilayah Muhammadiyah yang ada juga di kota Yogyakarta. Itu menjadi beban atau menjadi peluang. Kalau kita tidak pintar-pintar memilah-milah, mau bekerja, wah, direpoti sudah boleh PP kok itu. Ungkapan seperti itu pasti pernah terlontar. Ketika saya menjadi ketua LPB PP Muhammadiyah, saya pernah bicara dengan seorang ketua wilayah ngomong sama saya, LPB wilayah Rano, sono PP datang wilayah LPB ini. Karena kita tidak kemudian berbagi tugas sesuai dengan tata aturan sini. Berdasarkan kebijakan pimpinan di atasnya, keputusan musda, musyawarah pimpinan tingkat daerah dan rapim tingkat daerah. Ini kan kemudian kita bicara pimpinan di atasnya, berarti kita bicara PWN, berarti kita bicara PP. Yang PP dan PWN dari kota Yogyakarta juga. Saya katakan Bang Ayah di situ. Ya. Yang kemudian yang kedua, memimpin dan mengendalikan melaksanakan kebijakan instruksi PP, PW, pimpinan wilayah, serta unsur pembantu pimpinannya. Ini kan tidak sederhana. Karena PP buat kebijakan, ada instruksi, PWN juga membuat, belum lagi pembantu pimpinannya. Saya LPB, suatu saat saya lihat di Yogyakarta ada sesuatu, saya kirim surat pada Mas Marijal, yang dia adalah ketua LPB kota misalnya. Dia harus cepat melaksanakan instruksi itu. Padahal saya juga ada di kota yang sama, beda dengan sekarang kasus Sinabung. Saya langsung sekarang monitor terus Sinabung. Tahun 2010 Sinabung itu ketua PDM-nya Pak Erwin Tanjung. Saya belum dilantik, baru diberitahu menjadi ketua LPB, Sinabung sudah meletus. Saya langsung telepon kotak-kotak cari ketemu Pak Erwin, dan sampai sekarang beliau menggerakkan. Enak saya, karena saya tidak ada di sana. Tapi ketika kita ada di Jogja ini, ada gap, ada peluang, tapi juga kita menjadi beban. Makanya harus pinter-pinter kita, saya sebagai ketua pusat, Pak Maria di kota, ada nanti Pak siapa? Pak wilayahnya Pak Irfan Islami, ya juga di kota. Maka kita berbagi peran. Ini gampang-gampangnya menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah. Tapi karena kita berbicara ke depan, maka itu kita harus sebagai sebuah kenyataan yang harus kita pandang. Membimbing dan meningkatkan usaha serta kegiatan cabang. Nah, kalau ini internal, ada 14 cabang pasti di dalam tata kerja PDF sudah diatur sedemikian rupa pembagian pengamat atau pembina cabang dari masing-masing. Membina, membimbing, mengintegrasikan, mengkoordinasikan unsur pembantu pimpinan untuk tingkat daerah. Kemudian memimpin gerakan dan menjadikan sebagai pusat administrasi serta pembinaan sumber daya manusia. Ini sebuah idealita yang diatur di dalam ART. Maka ketika kita berbicara bagaimana depan yang harus bersumber ini, itu menjadi landasan gerak kita, tugas pimpinan daerah semacam itu. Ketika kita bicara kemudian di kota Yogyakarta, tadi saya gambarkan sebuah gambaran sederhana saja. Ada 14 cabang, kita harus berpikir bagaimana mengelola 14 cabang. Saya anggota cabang di mana di ranting Kauman, yang rantingnya dikatakan ranting tertua, tetapi saya tidak bangga dengan ranting Kauman. Ya sudah, saya katakan seperti itu. Kadang-kadang
ketika dia menjadi tertua tidak lagi menjadi semangat dan bergerak dengan baik. Orang tiga pakai wong kauman kabeh Muhammadiyah, susahnya seperti itu. Sehingga kemudian pikiran hatinya ya wis alon-alonnya harus Muhammadiyah kabeh. Beda mungkin dengan yang di Gunung Kusuman harus berpikir bagaimana tantangannya seperti itu. Pimpinan daerah kemudian akan melihat kauman dengan gawe rapor bukan nggak boleh didiamkan, organisasinya nggak jalan di kauman itu. Bicara bagaimana tantangannya sudah menjadi sangat berbeda. Maka kemudian ke depan kita harus basis data, sehingga menjadi penting sekali nanti di kantor PDM itu. Kalau beliau pasti pernah, karena menjadi komandan operasional teritorial itu ya, beliau ngerti banget. Saya waktu di Polda tahun 2000 ketika kasus Masjid Gede mau dibakar itu, saya baru ngerti kalau sudah perang operasi itu luar biasa. Saya dipanggil di Polda, dalam perkara itu di dinding itu sudah gambar Masjid Gede itu lengkap. Titik mana yang terbakar ini khususnya apa, khususnya masalah, Masjid Gede nggak punya gambar seperti itu. Artinya mereka bergerak baik data yang akurat. Ini sesuatu yang memang layak kita tiru. Jika kita persis itu data misalkan kemudian 14 data kecamatan, dengan isinya kita tahu berapa penduduknya, potensi apa, ini ke depan tidak bisa kita pungkiri lagi. Sehingga dengan kita akan bekerja dengan baik. Nah, kalau tadi saya katakan semacam ini sudah satu gambaran bagaimana langkah kita ke depan. Seperti saya sebut ini, peta kota Jakarta itu sudah menjadi gambaran kita. Mindset kita itu Yogyakarta seperti ini. Ya, peta rinci lebih bagus lagi. Kenapa seperti itu? Karena kebetulan 5 tahun di LPB saya tidak bisa bergerak tanpa peta. Harus rinci peta di mana lokasi bencana, di mana lokasi yang kemudian harus kita dirikan posko, bagaimana logistiknya supaya bisa jalan cepat. Sehingga saya selalu buka peta lebih dahulu. Nah, kalau kemudian memahami kota Jakarta 3 juta ini DIY tadi sudah mengatakan, maka sifat warga Jogja itu seperti apa? Karena kita akan berhadapan dengan warga Jogja. Orang mengatakan karena kita kota budaya, kita kota pendidikan, ada Kesultanan Yogyakarta, orang sering menulis orang Jogja itu menjunjung tinggi nilai budaya. Orang Jogja itu toleransi yang tinggi. Nanti kita buktikan benar atau tidak. Kemudian menjunjung norma sosial dan moral. Demografinya pertumbuhan sekarang persen cuma sekitar 11, tidak sesuatu yang akurat maksud saya. Tetapi itu menjadi penting. Sehingga ketika kita akan buat kebijakan, buat program, buat kegiatan, apakah data ini cocok semua buat, tetapi ini menjadi penting bagi kita. Meskipun mungkin kauman sama kabupaten sudah beda. Ada sebuah penelitian, seorang peneliti S3 dari Kanada waktu itu, dia meneliti tentang dinamika gerak masyarakat Jogja sejak dari Tugu sampai Keraton. Dia melihat pola kedekatan itu merubah pola budaya kita. Dia mengatakan semakin ke selatan semakin ngeratoni itu. Begitu ketemu kawan jeblek belum kaget dia. Tanya, Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Dagen. Begitu masuk kawan, dikira kawan itu semakin dekat keraton semakin ngeratoni. Nah, ternyata kita berbelok. Kenapa? Karena Muhammadiyah saya katakan. Nah, ini yang kemudian memang ada sifat-sifat karakteristik yang harus kita kenal. Karena kalau kita mau berbuat sesuatu harus mengetahui data dengan sebaik-baiknya. Ini sekedar kenapa Jogja saya katakan nilai toleransinya tinggi. Saya masih ingat ketika kasus Cita itu tahun berapa ya? 8. Solo sudah terbakar, Klaten terbakar, Jogja kelumpatan, Purworejo terbakar pula. Ini kan aneh. Belum yang 98 kan ada reformasi. Sebelum itu, waktu itu kan ada apa mikir jauh itu ya. Terus kemudian saya tanya, salah satunya Keraton katanya, oke lah, tapi kalau kemudian bersih kalau orang tahu katakan kalau Muhammadiyah yang bisa membuat masyarakat toleran. Tetapi juga sebenarnya karena di
kita ini di Yogyakarta ini multi etnisnya cukup tinggi. Ketika masyarakat multi etnis, maka tenggang rasa itu terwujud. Meskipun ini bukan berarti tidak ada yang sengaja menggoyang-goyang. Sekarang ini jelas kelihatan sekali membuat Jogja yang orang mengatakan sumbunya panjang, sehingga kalau di Sumet belum meledak sumbunya udah mati. Coba Solo, kasus Cina luar biasa, kasus Arab, kasus politik 98, gagalnya Megawati jadi presiden 99, Cina MPR luar biasa terbakar. Jogja ada main. Posisi ini semacamnya harus kita jaga, dari salah satu tanggung jawab Muhammadiyah bagaimana ke depan menjaga ini. Saya bukannya kemudian tidak melihat kenyataan bagaimana suasana ini sengaja. Mungkin bapak-bapak yang kemarin mendengarkan Pak Busur waktu di BBM, dan berkali-kali Pak Busur mengingatkan potensi konflik di Jogja ini dia katakan terus. Nah, bagaimana kita tidak menjadi bagian dari konflik? Sekarang konflik keraton misalkan ya. Ini juga ada yang sengaja menghidup-hidupkan supaya ada konflik. Kita nggak pengen ada di sana. Nah, tetapi itu by data yang harus kita ketahui sehingga ke depan kita bisa bergerak dengan baik. Sebab kalau kita kan sudah masuk ke gerakan Muhammadiyah misalkan seperti ini ya. Kalau kita ini sekedar beberapa kemungkinan. Ini sudah ada peta demografi yang nanti menjadi satu data angka harapan hidup dan sebagainya. Menarik. Orang kota Jogja itu laki-laki 25 tahun, perempuannya 76,31 tahun. Harapan hidup orang Jogja itu sangat tinggi dibanding Indonesia yang hanya 64 tahun. Dan perempuannya lebih bisa panjang lagi. Ini statistik kenyataan kan. Ini sesuatu yang mestinya kemudian Aisyah mulai berpikir. Aisyah itu harapan hidupnya tinggi, Muhammadnya bisa sampai 74 tahun. Rasulullah aja cuma 63 tahun kan itu ya. Nah ini statistik yang bisa diuji. Sehingga kemudian kita berhitung. Ada pola sekarang, bonus demografi sekarang ini Jogja itu akan banyak orang tua. Tahun 2006 saya dihubungi seorang peneliti untuk mengingatkan Muhammadiyah harus mulai berpikir tentang santunan lansia. Ketika anak-anaknya sudah pada kerja dengan segala macamnya, orang tuanya mulai katakan tidak terpikirkan, kasarnya seperti itu. Sehingga kemudian beberapa cabang ayah sudah mulai melakukan kegiatan santunan lansia. Ini bukan sesuatu yang utopis. Kemarin kami sudah mengirimkan 2 kali anggota LPB tingkat pusat ke Bangkok untuk belajar tentang pelayanan lansia. Bahkan sekarang sudah mulai bagaimana lansia dalam bencana tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi salah satu faktor yang bisa bekerja. Kita kenyataan kita nanti akan punya orang usia 70 tahun ke atas itu banyak. Kalau kemarin saya akan di Facebook yang meninggal dunia ini, kebetulan dia tidak keluarga ya, tapi itu saya kira jenazahnya sudah 24 jam beritahu. Kalau mereka melihat derajat ya di Kauman itu lebih dari 5 hari baru diketahui, tinggal sendiri semuanya. Mantan karyawan sekolah juga. Artinya apa? Ketika orang tua tidak tersambung dengan baik, itu 2 hal yang saya ketahui, yang saya langsung menangani. Coba mungkin ada masih banyak yang lain. Makanya kemudian Muhammadiyah mulai berpikir mendata para orang tua di lingkungannya masing-masing. Dia satu program. Nah kalau kemarin kan karena tiap sore diantar makanan masih terpendal di pintu luarnya, curiga, pastinya masih ada lagi diketuk. Dia cari orang yang buka kuncinya, karena sudah terletak di halamannya. Saya kira sudah 24 jam para pilihan tidak ada cek. Artinya apa? Ini salah satu hal yang kemudian kita ngerti apa tuh datanya. Banyak orang tua di Jogja harus kita punya kegiatan lansia. Muhammadiyah maupun Aisyah khususnya mulai berpikir tentang kegiatan lansia. Alhamdulillah PP Aisyah sudah punya geria lansia yang di mana? Perairan bisa ya. Itu sebuah kegiatan yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Meskipun kegiatan mungkin sederhana, ada sifatnya rohani, ada sifatnya fisik, itu sudah sangat luar biasa. Belum banyak organisasi yang menyelenggarakan. Karena kita punya data seperti itu, laksanakan. Ini saya katakan, ke depan kepemimpinan harus baik data. Maka kemudian
kelemahan Muhammadiyah yang dikatakan punya organisasi administrasi yang sangat bagus, tetapi jujur kalau kita sedang mengelola data belum bisa baik. Saya waktu di Pemuda mengedarkan data potensi pemuda ke daerah-daerah, juga balik-balik data ini juga kita di Muhammadiyah juga ada seperti itu. Karena ke depan harus memberikan bagaimana masing-masing anggota Muhammadiyah itu data itu dari satu mindset yang baik. Karena kan sangat mempengaruhi. Ini sekedar satu gambaran, datanya belum tentu benar, tapi bagaimana pentingnya seperti itu. Sekarang yang di Muhammadiyah, tadi saya sudah maklum, kita punya pimpinan pusat Muhammadiyah. Orang Jogja itu ada potensi yang senang kita cari pembicara, gampang cari orang PP. Bayangkan kalau mungkin pimpinan daerah yang di Pelosok, di Sinabung, kedatangan orang PP itu kedatangan tamu agung gitu ya. Ya kalau sini kita tiap hari ketemu Pak Agung Danarto, Pak Yunahan, itu biasa-biasa saja. Bagaimana kita memanfaatkan potensi tersebut? Meskipun beliau-beliau itu tetap juga punya kepentingan secara nasional. Saya masih ingat Allahumma yarham Pak Fahudin. Itu kan beliau ketua PP terlama sepanjang sejarah. Tapi beliau masih tekun, keranting-keranting. Setiap sore pengajar bahasa itu Pak kalau tidak pasti beliau ngajar. Ketika PP mulai mengurangi aktivitas beliau tingkat ranting, kan beliau jarang kok dileke ya. Ini satu hal terkait bagaimana kita memandang beliau pimpinan pusat di Jogja ini kita manfaatkan secara optimal. Jadi ini penting tapi jangan menjadi beban malah kemudian kan ini yang salah. Ortum Muhammadiyah di Jogja siapa saja? Aisyah jelas di Jogja, Tapak Suci di Jogja. Ortum itu juga benar punya kiprah yang luar biasa. Akibatnya apa? Kita punya melimpah kader. Tetapi apakah kader itu sudah terkelola dengan baik? Persoalan di situ. Kemarin Pak Agus Taufikur Rahman, nanti Pak Agus juga bicara itu. Kita bilang kader kita banyak, tapi saya ingat kalau PDM mencari kepala sekolah tidak sederhana kan? Ternyata angel, pada katanya melimpah. Ini ada dialog di antara teman boleh orang iso. Nyatanya ketika siap, ternyata tidak mudah. Maka saya tetap mengatakan melimpah, tetapi kader yang siap itu yang harus kita perhitungkan. Ini sesuatu yang tidak bisa kita. Ya. Sehingga kemudian jumlah AU pendidikan Muhammadiyah, saya nggak ngerti sebenarnya berapa di kota secara persis. AU kesehatan, APPKO yang pimpinan pusat kan, yang tingkat AU kesehatan milik daerah loh, ada kan? Cabang punya kan? Ada di Menteri Jenderal segala macam ya. Mutakdi punya, betul Mutakdi. Saya tidak mengatakan daerah harus punya. Tetapi bagaimana kemudian daerah bersikap terhadap kegiatan pengelolaan kesehatan bukan usahanya. Tetapi kan ada majelis FPKU di kota ada. Sejauh mana kiprahnya mengelola kesehatan warga Muhammadiyah di kota Jakarta. Tidak harus punya AU-nya. Tetapi sebagai majelis bagaimana dia membina AU cabang seperti di Kota Gede maupun dulu Karangkajen ada yang wilayah Asia itu ya, yang klinik kesehatan klinik dan anak itu ya, Imam Salim. Kemudian ada di Madrid Jerman. Rantai Kauman, Mbak Adwin kan ada klinik kesehatan. Soal PKU kangelan. Meskipun berarti tidak boleh. Toh nyatanya ketika puskesmas pembantu praktek di dalam Kauman ya lapis itu. Berarti ini ada sesuatu yang mestinya rantai punya kegiatan. Jangan sampai kita terlena. Soal PKU itu di Semono. Ini kan menjadi satu hal yang menarik. Ternyata klinik kesehatan di setiap rantai itu tetap perlu untuk menyatu beliau-beliau yang mungkin agak kesulitan harus ke puskesmas atau kemana ya, nah, atau AUM lainnya. Sekarang jumlah itu balas nggak dengan jumlah warga Muhammadiyah dalam masyarakat yang harus kita layani? Saya baru matur soal imbang atau tidak, belum pemerataannya. Ini ke depan Muhammadiyah susahnya nih, saya katakan susahnya Muhammadiyah itu kan bottom up. Orang-orang ranting rapat itu ngedeke apa, tidak by design seputar Yogyakarta. Secara kultural kuat,
tetapi pemanfaatan penyebaran menjadi persoalan tanpa bermaksud sedikit pun memberes-bereskan kebijakan. Di Kecamatan Gondomanan yang saya ada tinggal di sana, SD Muhammadiyah itu ada satu SD Kauman. Sementara di Prawira Dirjan, Makam yang masih satu kecamatan, ini kan menjadi agak sesuatu bagaimana ini. Ini sekedar didik tapi tidak pencapaian. Sekarang PDM sedang menggerakkan pengembangan SD Muhammadiyah yang Bapak mari rencanakan tindakan. Ada cara pengembangan SD tindakan kan? Ngambilan itu punya berapa SD ngambilan? SD Pasan, Purwo, Suranatan, Purwo, Ngadi-Winatan, Noto Praja. Saya tidak mengatakan Ngadi-Winatan bukan bisa dikembangkan, tetapi harus dihitung itu maksud saya. Jangan sampai nanti antara SD persaingannya tidak sehat dengan saya ya. Tapi kalau dihitung bahasa nanti SD Noto Praja ini anak basicnya nanti bisa bergerak ke nyebrang ke Wiro Braja. Karena kemudian sangat dekat sekali kan, Mupasan, Noto Prajanya di selatan, Ngadi-Winatan dengan Mupasan itu cuma adu punggung, dengan Purwo juga itu. Saya tetap jangan katakan saya mudah berubah dunia, enggak bukan itu. Tetapi pangsa pasarnya harus diperhitungkan. Jangan sampai kita tidak berhitung pasar. Saya pernah dulu mengingatkan, saya alumni SD Muhammadiyah Mupasan, sama SD Mupasan waktu itu cukup lumayan statusnya. Pak, jangan lengah Pak, perkembangan yang lain maju. Kita masih dalam murid. Sekarang kan kalah jauh dengan SD Suronatan kan itu. Perkembangan SD itu menarik. Kepala sekolahnya bagus, dia mengembangkan jalan. Sekarang memang kemudian SD Ngadi-Winatan mau diangkat. Tetapi saya mohon, ini by design memperhitungkan kapasitas masyarakat yang akan ditarik. Jangan sampai nanti Pak Ngadi-Winatannya melejit, tapi lainnya turun. Ya harus balance. Maka tadi saya tanya, bagaimana perkembangan SMA Muhammadiyah? Dikatakan alhamdulillah tahun ini SMA Muhammadiyah sudah kapasitas memasukkannya. Tahun kemarin ada satu gabungan. Nah, tadi saya katakan ke depannya bagaimana antara SMA Muhammadiyah bisa sharing, saling menumpang, saling melengkapi. Fastabiqul khairatnya oke, tetapi saling melengkapi, bukan saling meninggalkan. Karena bagaimanapun juga PBI itu pimpinan daerah menyeimbangkan pertumbuhan masing-masing. Meskipun masing-masing akan punya fastabiqul khairat sendiri, tetapi menjadi kewajiban pimpinan daerah mengelola semacam ini. Nah inilah yang saya katakan, potensi Muhammadiyah ini harus dihitung sedemikian rupa sehingga dia menjawab kebutuhan warga. Saya juga berpikir, piye caranya ketika Muhammadiyah dirahmakan atau di Prawira Dirjan, itu kan butuh betul Muhammadiyah sudah lumayan, isinya sudah banyak, ratingnya bagus, tapi amal usahanya belum jalan. Tekarat makan aja ya untuk psikis. Jadi nomor SD di pinggir kali, sepanjang kali itu belum ada SD Muhammadiyahnya, sudah ada masjid-masjidnya. Nanti kan bisa saling komplement, saling melengkapi antara amal usaha pendidikan, amal usaha masjid. Ini yang ke depan harus mulai dipikirkan, harus baik data. Makanya kemudian nanti magis-magis itu punya perencanaan baik data, ngerti betul cabang-cabang mana butuh semua dilihat petanya. Sapen itu kan tumbuhnya fenomena. Nah karena fenomena dulu sapen itu digilih orang, tapi kemudian kerja keras sungguh-sungguh bisa jalan, kemudian ngangkat-ngangkat yang lain. Nah kita lihat fenomena sapen. Kemudian SMA lain. Dulu ketika pertama Muhimu itu dulu kan tempatnya, sekarang SD Muhammadiyah Praja, Muhammadiyah 1. Kemudian Muhammadiyah 2 itu SD Pasan siang hari. SMA Muhammadiyah kan di SD Suronatan siang hari. Ketika kemudian masing-masing tumbuh, sekarang semuanya pagi hari semuanya. Orang yang pengen sekolah Muhammadiyah siang jadi susah. Dulu maaf, ada orang-orang yang karena masih kerja pengen sekolah siang, sekarang nggak ada. Karena semuanya sudah punya fasilitas dan saling berlomba. Boleh, tetapi tetap by design, direncanakan semuanya. Kalau tidak direncanakan nanti akan menjadi satu persoalan. Ya. Jika dengan demikian, kita harus memperhitungkan ke depan antara kapasitas, keinginan, dan program memang harus diperhitungkan. Nah,
Maka kemudian ke depan pimpinan daerah Muhammadiyah selain berbasis data, visioner. Pemimpin visioner yang selalu berpikir ke depan bagaimana menggerakkan Muhammadiyah. Ini visioner bukan barang baru, bukan barang kemudian Ustaz, bukan. Ketika Kiai Dahlan, saya ngatur waktu di Majelis yang isi di PBM, ketika Kiai Dahlan bicara tentang penyatuan anak yatim, Kiai Sujak ini melompat zamannya, dia sangat visioner. Kalau gitu mengelola anak yatim nggak cukup kita ngajak mereka mandi nasi makan, harus terlembagakan, luar biasa. Hanya seorang Sujak, ya, itu pikirannya luar biasa. Sehingga bagaimana kita prototipe Sujak, prototipe Wahyudin atau yang lain pada sekarang ini, pada konteks zaman sekarang, kenapa dulu bisa sekarang tidak misalkan kan? Sehingga dengan demikian visioner adalah gesit cepat. Maka kemudian harus dipikirkan seorang pimpinan Muhammadiyah itu harus bisa bergerak cepat. Berarti harus ada fasilitas. Bukannya kemudian semuanya berhitung materi, tidak. Tapi bagaimana fasilitas itu memberikan dukungan kepada kepentingan organisasi, mampu beradaptasi. Kota Jogja dengan tingkat intelektualitas yang cukup tinggi, itu kan mau tidak mau juga untuk saya tanpa menguras hormat saya pada pimpinan Muhammadiyah sekarang. Ketika saya di BBM, ketua Pak Ali Wasto gitu, ketemu ketua NU, Profesor Doktor. Sekarang Pak Bung, buatkan Pak Mahfud kalau salah. Selalu mereka kemudian kita yang selalu beragu-agu intelektual kalah sama NU. Mereka mulai berpikir nata seperti itu. Kalau ketua Jogja ya Profesor Doktor gitu. Bukannya itu mesti baik, tidak saya katakan. Tetapi ada ikon yang diunggulkan karena apa di Jogja? Rahmat Wahab yang sekarang rektor UNJ itu Muhammadiyah NU itu. Pembelanya Muhammadiyah kalau garisnya NU. Kan dulu waktu kita gerak bareng-bareng sering. Atau dulu Pak Mahasin itu pikiran Muhammadiyah kalau garisnya NU. Nah, sehingga dia berpikir bagaimana menggerakkan NU menggunakan pola Muhammadiyah kita yang kali ganti kedaerahan. Ya karena kita kemudian profesor di Jogja kayak KPP saja kan itu. Ini kan menjadi persoalan. Mau sudah dokter kok mening daerah. Pasal ke depan ya harus seperti itu. 5-10 tahun ke depan bukan berarti itu jaminan itu bukan maksud saya. Tetapi karena kita bicara tentang Jakarta dengan intelektualitas yang tinggi, ya kita harus memulai membenahi. Tahun 60-an tidak akan pernah berpikir seorang Kosmas Batubara itu jadi menteri. Tapi Peter Beck sudah mulai bina Kosmas Batubara, bina David Dulu. 15 tahun lagi mereka jadi tokoh nasional. Dipikirkan betul. Nah sekarang mulai berpikir. Satu ayat dalam surat At-Taubah yang saya masuk tergoda terus. Saya nggak hafal ayatnya ya. Tentang ia tetap COVID itu. Dan janganlah semua orang pergi berangkat berperang. Harus ada min firqatin dari setiap kelompok. Itu ada yang lihat apa COVID-19. Itu kalau saya pikirkan, karena Muhammadiyah gerakan Islam, saya berpikir setiap cabang, setiap cabang mulai memikirkan 3 orang yang unggul di cabang itu sekolahkan pondok pesantren, lulus Timur Tengah, atas biaya Muhammadiyah, atas biaya jamaah. Mereka pulang, dikatakan ayat itu jangan memberi peringatan pada orang-orang seperti ini. Jangan sampai ada anak mau ke pondok, putranya beli nopo kok dibawa ke pondok. Itu pertanyaan yang saya terima ketika anak saya masukkan pondok. Putranya bodoh nopo kok dibawa ke pondok. Yang tanya pimpinan sekolah Muhammadiyah. Saya masih ingat itu dengan anak teman saya itu mau dimasukkan ke dokter. Maning-maning pinter-pinter kok dibawa ke pondok. Ya. Ucapan-ucapan semacam itu kan tidak pas mestinya dipelestarikan oleh Muhammadiyah, ini gerakan Islam. Makanya kalau dia sekarang by design cabang memikirkan mana kan dokter orang tua dipanggil, mau nggak anakmu tak jual pondok biaya siswa, biar dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Sebab saya pernah mendengar seorang anak Muhammadiyah tanya, peran pondok, wah ratakan pondok biayanya. Ya sekarang ada MBS, ada apa, monggo lah saling berlomba. Artinya kemudian ada nilai keagamaan yang kita ambil. Sehingga ke depan
Yang luwes itu ya kayak Pak Yunahar, kayak Pak Din, kayak Pak Muhammad Kodas itu ketika di Bogor sekitar ini loh calon-calon pemimpin. Anak kelasnya itu A, terus apa kelas B dan A itu yang berkesempatan. Itu kelihatan mereka yang di Kauman yang barengannya saya di Bogor, di IPRAS sama dulu lagi di Motia Kauman. Sekarang sedang S2 di Pakistan sama satunya mana? Itu adiknya malah loncat, pinter betul. Gurunya waktu itu anak saya tanya suruh kerjakan apa itu, muridnya pinter betul. Itu masih cucu Kiai Dahlan, ternyata adiknya apa nanya Mas Roni itu ya. Gitu. Ada kita punya cuma besok ya lihat mereka tetap bermuhammadiyah. Nah ini yang saya katakan semuanya by design. Maka dan pimpinannya beradaptasi, kreatif, inovatif, roda kata-kata di Rawopo. Berani non konvensional, out of the box. Nah kalian harus cek istilah saya. Bukannya kita merusak peraturan, tapi kalau ada peraturan yang nggak pas ya kita berani. Kiai Sujat, Kiai Fahruddin ketika mendirikan rumah sakit ngomong sama Kiai Dan, toh langsung untuk orang mampu aja begini. Kiai Fahruddin datang pada orang Belanda. Saya mau dirikan rumah sakit. Belandanya ketahui, memangnya kamu punya dokter? Loh dokternya ya jadi Anda dari Belanda. Rumah sakit pasti rapi aja dibantu kita enggak. Kalau mau Belandanya, Belanda mau bantu dokter pada rumah sakit Muhammadiyah di awal. Artinya ada pemikiran-pemikiran yang loncat. Ya kalau istilahnya Jokowi out of the box. Saya berani melakukan sesuatu yang tidak konvensional. Sehingga kemudian mampu mengajak orang lain untuk bekerja sesuai organisasi. Pimpinan itu mau bisa ngomong dengan anggota pimpinannya, yuk kita bekerja organisasi. Kemarin ada di media sosial diedarkan tentang bagaimana Ki Bagus, Kiai Mukhtar, dan ada yang menerima juga Ki Bagus, Kiai Mukhtar, Kiai Ihsan, Kiai Yajid berbayar di Parangtritis untuk mempertahankan Muhammadiyah sampai mati. Karena waktu Muhammadiyah dibubarkan Belanda. Itu kemudian berpandang bagaimana kemudian kita berbayar mempertahankan sampai mati. Sekarang kan susah seperti itu. Komitmennya luar biasa. Arogansi mereka sadar betul mahal Muhammadiyah. Mampu memprediksi tantangan dan peluang sebelum muncul. Ya, maaf, berangkat sebelum. Jadi seorang pimpinan ngerti, kalau saya ke sana akan kejeglong. Kalau saya ke sana itu nanti dan arahnya dan bukan dalam istilah Jawa berarti satu minara, tetapi mampu memprediksi arah organisasi. Jadi untuk ke depan kita harus pimpinan yang visioner transformasional. Saya ambil seorang gambarnya bukan mesti baik tidak. Tapi memang bukan itu kalau sudah pidato mampu menjadi orang. Mampu mengartikulasikan visi dalam bahasa yang dipahami oleh anggotanya. Dari bahasa yang muluk-muluk dipahami oleh Muhammadiyah itu enak. Itu tidak mudah, tidak setiap orang bisa. Atau Pak Fahruddin salah satunya. Ketika bisa dilatih dengan bahasa yang enak, yang kemudian menggerakkan ranting itu bisa. Dari teori yang muluk kemudian dijelaskan cara bahasa yang gampang. Mampu motivasi anggota bekerja lebih. Yuk untuk Muhammadiyah, bagaimana kita bekerja lebih. Ketika tahun Kongres 29, aturan Rehperson Perhimpunan, bukan mau disebut Belanda, Muhammadiyah nggak boleh berdiri lagi. Muncul dalam lagu Kongres 29, habisnya Rehperson Perhimpunan, timbul suasana dan ujian betul. Usulkan itu 4 kiai berbayat membela Muhammadiyah sampai titik darah air. Dan Belanda nyatanya kemudian ya dikirim izinkan Muhammadiyah. Apa kata mereka di dalam lagunya itu, lagu Kongres? Tetapi bagi Muhammadiyah berdiri karena Tuhan Allah, yang patah tumbuh yang hilang berganti, kau senang padi jadi. Kalau saya mati akan ada yang ganti loh. Jadi waktu itu Kiai Yajid, Kiai Bagus, betul itu. Nah aku nggak mati, ada yang ganti. Karena kita itu berdiri karena Tuhan Allah.
Ya, keyakinan orang Muhammadiyah seperti itu harus ditanamkan betul. Kita bermuhammadiyah karena kita Islam, karena kita Islam, Allah pasti menolong. Jangan sampai kita hanya berkata intan semua yang cukup topik agama, tapi kita tidak pernah berbuat yang sungguh-sungguh dalam menolong agama Allah. Maka kemudian orang pimpinan visioner adalah seperti itu, memiliki kemampuan memimpin menjalankan misi organisasi melalui serangan kebijakan dan kebijakan yang progresif, tetapi melalui tahapan-tahapan, tidak waton gabras, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sehingga pencapaian tujuannya adaptatif terhadap segala perubahan. Nah, memang kita tabrak, kan saya susah tetap nabrak hijau terus. Melipir seperti ini ya kadang-kadang kalau dari kantor pos mau ke Tugu, ya nggak bisa watong ngalar, tak sekeseprit, hambak kita pasang, ini ya kadang-kadang tidak disadari. Itu adaptatif, tetapi tetap tujuannya tercapai, tidak melanggar aturan. Sekarang ini ada yang agak bagian yang melanggar aturan, gagah-gagahan. Ini yang Muhammadiyah perlu mengendalikan, ya. Sehingga serta efisien dan efektif dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimilikinya. Efektif, efisien. Dua kata ini menjadi acuan saya dalam pengelolaan bencana. Terus terang belum bisa mengelola bencana dengan efektif dan efisien, masih boros menurut saya. Oleh karena itulah, ketika kita organisasi menjalankan misi dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kita menjadi karakteristik visioner transformasi? Saya lihat contohkan kita visioner sekaligus transformasional. Karena berwawasan masa depan, karena didukung oleh Kiai Sujat dan Pak Gubernur tadi, dia menjadi motivator betul luar biasa. Murid-muridnya punya semangat pada bermuhammadiyah luar biasa. Nah, dia bisa memberi anggaran konkret yang sistematis. Nah, sekarang semuanya bisa lebih sistematis. Berani bertindak dalam meraih tujuan, percaya diri, tidak pernah dan selalu siap menghadapi risiko. Kiai Fahruddin itu pernah kehabisan duit, habis-habisan keluarganya ngatiran. Matur sama Kiai, saya tak cuti dari Muhammadiyah. Apa kata Kiai Fahruddin? Kenapa seperti itu? Semangat, jak anak berjemput emangan yang mah begini. Kita udah jadi, nek pada semangat nangkar, soalnya Muhammadiyah itu butuh kamu, bukan Muhammadiyah. Itu pernah terjadi, jika saya katakan Muhammadiyah itu punya utang pada Kiai Fahruddin. Sehingga beliau usia 30 dan meninggal dunia. Mampu menggalak orang lain kerja keras, kerja sama dalam mencapai tujuan, dan menjadi model teladan. Mampu merumuskan visi yang jelas, inspirasional, mengelola mimpi menjadi kenyataan. Makanya nanti ke depan sudah Muhammadiyah Kota punya mimpi apa? Canangkan mimpi itu. Kalau tidak punya mimpi ya rutin saja gitu. Ke depan harus seperti itu. Mampu mengubah visi, nomornya cuma saya tadi salah, mengubah visi ke dalam aksi. Sehingga tidak hanya visi tapi menjadi aksi. Menjelaskan dengan baik maksud visi pada orang lain. Itulah Kiai Sujat. Mampu luar biasa seperti itu. Bergerak pada nilai-nilai spiritual. Ini Muhammadiyah. Karena kita yakin dengan keislaman kita. Memiliki integritas peribadahan yang kuat, memancarkan energi vitalitas. Ini istilah yang bagaimana agama itu tidak sekedar dalam hati tapi aksi. Membangun hubungan relationship. Nah, ini ke depan kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada pemerintah, ada lembaga lain, bagaimana kita kerjasama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan kita nggak kerja sendiri. Inovatif dan proaktif dalam menemukan dunia baru, mengubah cara berpikir yang konvensional ke paradigma baru yang dinamis. Biasanya memiliki Muhammadiyah ini gaweane wawayah dan istilah kasar seperti itu. Berani ketika berubah, wah, saya termasuk, ya maaf ya, di Muhammadiyah itu kalau ada pimpinan amal usia terlalu lama, saya paling ngotot. Jadi seperti salah satu rektor, dan 3 kali masih perpanjang lagi. Ketika kemampuan kita membuat kader, maka kita harus berani ganti, wah begini sampai diganti. Pasti middle sedikit, tapi nanti dia lebih satu lagi. Karena saya masih ingat ayah saya ketika menjadi ketua PWM. Kenapa PDN Gunung Kidul terlalu maju? Beliau cerita sama saya, kenapa? Pimpinannya sering ganti. Karena waktu tugas orang Jepang kurang Muhammadiyah dan menghidupkan masjid di sana, cepat sekali maju. Itu kira-kira yang saya maksud, bahwa ke depan Muhammadiyah harus punya mimpi, harus berani berbuat out of the box thinking, tidak konvensional,
mampu mengijabatkan visinya kepada warganya, dan semuanya berbasis baik data. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.